Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pendampingan individu yang kedua ya. Dimana nanti minggu depan kita akan melakukan karya kedua. Bagaimana kabar panjenengan? Alhamdulillah sehat luar biasa Pak Arif hari ini. Setelah melalui beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan ya, 3 bulan, alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Semoga sampai nanti akhir pendidikan kita senantiasa sehat gitu. Amin. Buat di pendampingan yang kedua ini nanti ada 4 fokus ya. Yang pertama nanti ada refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah ya. Kemudian yang kedua, refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1 sampai 1.3. Yang ketiga, rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Apakah dokumen-dokumen dan peralatan yang dibutuhkan sudah disiapkan semua? Sudah. Alhamdulillah. Kita sudah mengikuti pendidikan guru penggerak kurang lebih 3 bulan. Nah, selama 1 bulan terakhir ini proses yang jenengan lalui seperti apa? Dari daring, kemudian dari loka, PI. Dari daring, PI 1 sama loka sudah bisa istilahnya mengikuti, sudah bisa menyesuaikan diri Pak Arif. Saya dulunya takut, sekarang sudah bisa menikmati. Luar biasa nih. Kemudian pembelajaran dari praktik-praktik di sekolah gimana? Apakah ada perubahan-perubahan gitu? Ada Pak Arif. Dulu saya pembelajaran hanya monoton, saya ceramah. Kalau sekarang saya mencoba untuk memfasilitasi anak-anak berdiskusi, terus mempresentasikan hasil diskusinya, sudah mulai bisa anak-anak. Iya, luar biasa gitu. Jadi dari materi yang kita dapatkan, kita ya memang harus segera mempraktekkan, sehingga nanti anak-anak juga segera bertransisi ya, dari metode yang kita pakai model lama, dari guru penggerak ada hal baru, mereka jadi bisa berproses lebih baik lagi. Kemudian saya melihat panjenengan juga aktif di ruang kolaborasi, kemudian di elaborasi, apalagi di loka karya. Saya melihat panjenengan secara langsung luar biasa sekali semangatnya dari pagi sampai sore, wah luar biasa. Tidak mengira saya yang awalnya panjenengan merasa ketakutan, tapi nyatanya tidak terasa. Waktunya sampai sore dan saya melihat juga teman-teman happy semua. Luar biasa, tetap dipertahankan, kemudian kesehatan juga senantiasa diperhatikan ya. Kemudian kemajuan yang saya lihat di kelas ya, sekilas saya tadi melihat anak-anak juga sangat antusias sekali ketika ketemu panjenengan, semangat sekali, dan semoga itu bisa menginspirasi guru-guru atau teman-teman sejawat di SD Ngablak gitu. Baiklah, kita lanjutkan ke fokus pendampingan yang pertama yaitu tentang refleksi diri lingkungan belajar di sekolah. Bagaimana dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang panjenengan jalani? Ibu kepala sekolah dan teman-teman sejawat sangat mendukung saya Pak Arif untuk mengikuti program CGP ini. Sangat mendukung sekali ya. Mereka tentunya kompak gitu, support panjenengan luar biasa. Itu satu modal yang sangat besar untuk mengikuti guru penggerak ini. Kemudian apa bentuk dukungan yang mereka berikan? Mensupport dan memotivasi kalau saya bisa harus lanjutkan untuk mengikuti program sampai selesai. Apakah ada bentuk yang lain, misalkan
memberikan fasilitas ya, perangkat atau apa? ya memfasilitasi. Misalkan waktu saya tinggal loka 1 itu ada salah satu rekan sejawat saya yang mau mendampingi anak-anak gitu. saya untuk belajar. Luar biasa sekali. Kemudian apa tantangan yang panjenengan hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah? Kalau di lingkungan sekolah itu biasanya terkendala dengan waktu, Pak, bentrok dengan jadwal yang lain. Misalkan kemarin jadwal saya kolaborasi itu bentrok dengan saya waktu menjadi proktor, dan itu di sesi 3 saya belum selesai, meet-nya sudah mulai. Kebetulan hari itu saya kebagian presentasi, jadi ya luar biasa. Yang penting tetap harus fokus ya, harus bisa membagi. Apa yang panjenengan lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Harus bisa membagi waktu, harus bisa fokus di 2 sisi ya, di depan anak-anak dan di meet gitu, harus bisa fokus di keduanya dan tetap fokus. Luar biasa dengan membagi waktunya dengan tetap fokus di banyak tugas yang kadang harus kita jalani dalam waktu gitu. Kemudian apa rencana panjenengan ke depan sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak panjenengan bisa berjalan dengan maksimal? Harus lebih efisien waktu dan menjadwal ulang. Jangan sampai jadwal kegiatan di sekolah bentrok dengan kegiatan saya di CGB. Jadi panjenengan mencoba untuk menjadwal ulang agenda mungkin 1 bulan ke depan ada apa aja gitu ya. Harapannya biar tidak bentrok dan bisa mengatur dan memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Oke, Buit, kita lanjutkan ke fokus pendampingan yang kedua, yaitu refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1 sampai 1.3 ya. Apa saja yang sudah panjenengan pelajari di modul 1.1, 1.2 dan 1.3? Yaitu di modul 1.1 saya mempelajari refleksi filosofi pendidikan KHD, pendidikan nasional ya. Yang kedua yaitu 1.2, modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. 1.3 yaitu visi guru penggerak. Jadi di 1.1 panjenengan belajar refleksi filosofi KHD, kemudian di 1.2 ada nilai dan peran guru penggerak, dan yang di 1.3 ada visi guru penggerak. Biasa sudah banyak sekali materi yang Anda dapatkan. Semoga bisa tambah semangat gitu ya, untuk melakukan perubahan. Apa yang panjenengan pelajari sudah diimplementasikan di kelas panjenengan? Berikan beberapa contohnya. Ya, sudah saya implementasikan di kelas. Misalkan di akhir pembelajaran saya sudah mulai merefleksikan kepada anak-anak. Itu saya tanya, contohnya, anak-anak bagaimana perasaannya hari ini? Apa pelajarannya ada yang kurang jelas? Bagaimana perasaannya ketika guru menjelaskan? Dan lagi ada ya model pembelajaran demonstrasi. Anak-anak sudah metode demonstrasi. Jadi sudah panjenengan terapkan, panjenengan melaksanakan refleksi, kemudian juga menggunakan berbagai model metode pembelajaran gitu. Apakah terjadi perubahan terhadap murid panjenengan di kelas, dan bagaimana tanggapan atau respon panjenengan terhadap perubahan yang dilakukan? Perubahannya anak-anak lebih semangat, lebih tertantang untuk belajar. Kita belajar lagi gitu. Perasaan saya sangat bahagia melihat anak-anak merasa nyaman saat belajar dengan saya. Luar biasa. Perubahannya anak menjadi lebih semangat dan tertantang. Ayo kita belajar apa lagi nih Bu? Kemudian perasaan panjenengan juga senang gitu nih. Senang, bahagia melihat mereka
Bagaimana perasaan panjenengan setelah menerapkan modul 1.1 sampai 1.3 di kelas panjenengan? Sangat menyenangkan Pak, karena bisa melihat anak-anak itu sangat menikmati saat-saat belajar. Sangat menyenangkan karena ternyata mereka Yeah. itu punya keunikan Yeah. masing-masing dan Yeah. kita harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi Yeah. mereka. Yeah. Apa yang sudah baik dan yang perlu panjenengan perbaiki ke depannya? Mungkin model-model pembelajaran yang lebih inovatif lagi Pak Arif, sehingga anak-anak lebih tertarik, lebih bersemangat untuk belajar. Yang sudah baik apa? Yang sudah baik, saya menggunakan, biasanya kalau pembelajaran itu menggunakan proyektor, ya, memutarkan biasanya tari-tari daerah. Anak-anak saya kenalkan dengan tari-tari daerah. Saya kenalkan dengan apa? Itu lupa apa? Pakaian tradisional. Lewat video. Iya, lewat video. Biasa. Yang awalnya mereka hanya membayangkan Iya. gitu nggih. Kalau Bisa lewat panjenengan televisi. sampaikan lewat video nggih. Luar Iya. biasa sekali. Oke, Bu, kita lanjutkan di fokus pendampingan yang Iya. ketiga nggih. Tentang rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Iya. Dari pemetaan komunitas praktisi di Loka Karya 1, dalam komunitas praktisi mana panjenengan memiliki peran atau pengaruh? Peran saya itu membangun Di komunitas apakah KKG, apakah di komunitas di lingkup rumah atau di sekolah ini sudah ada gitu? ya di komunitas KKG khususnya KKG kelas 6. Terus komunitas lagi apa? Operator ANBK. Oh iya. Ada lagi komunitas sekolah, yaitu komunitas praktisi SDN Ngabla yang Nah, sebagai apa? Ketuanya atau sebagai ketuanya. Iya. Kita mencoba merintis Pak Arif, masih merintis. Bagaimana dengan di sekolah sendiri? Apakah sudah dimulai merintis komunitas praktisi dan mendapatkan dukungan awal? Sudah Pak Arif, sudah mulai merintis dan alhamdulillah mendapatkan dukungan dari beberapa teman. Oh, tidak hanya satu tapi Iya, beberapa ya, iya. luar biasa ya. Sudah merintis dan sudah mendapat dukungan. Ini menjadi awal yang membahagiakan gitu nih. Iya. Untuk merintis dan mengembangkan komunitas praktisi. Apa tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah tempat panjenengan mengajar? Bagaimana panjenengan mengatasi tantangan tersebut? Mungkin karena waktu untuk bertemu itu belum bisa semuanya Pak Arif ya, karena masih ada tugas-tugas dari teman-teman, tugas di luar sekolah, ada yang ikut lomba gitu. Waktu luang yang belum bisa sama nih. Jadi untuk ketemunya ini belum begitu maksimal. Apa saja hal menarik dan menjadi pembelajaran? Oh jadi dari waktu luang tadi jenengan bagaimana mengatasinya? Yang berbeda-beda tadi. Kita mencoba mengobrol lewat WA. Ya, kita lewat WA, mengobrol lewat WA, mungkin permasalahan apa yang ada di sekolah kita selama sementara ini kita masih mencari solusi untuk masalah-masalah yang ada di sekitar sekolah dulu. Luar biasa gitu. Apa saja hal menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi? Mungkin kesamaan tujuan, visi kita. Ternyata teman-teman juga memiliki visi yang sama gitu. Dimana mereka tentunya juga ingin membuat program yang berpihak kepada anak gitu. Strategi apa saja yang akan panjenengan lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan sekolah panjenengan?
untuk mengambil tema atau memecahkan solusi Oh, gitu. yang ada di lingkungan sekolah dulu. Dengan diskusi gitu. Iya, dengan diskusi untuk mencarikan solusi. Satu dua orang nggak apa-apa. Iya. Yang penting ada gerakan awal Iya. untuk diskusi memecahkan permasalahan. Apa rencana yang akan panjenengan lakukan untuk mengembangkan komunitas praktisi yang sudah dibentuk agar dapat belajar bersama demi meningkatkan hasil belajar? Rencana panjenengan? Memotivasi sesama anggota komunitas, terus memberikan solusi setiap masalah mereka dengan berdiskusi. Seperti itu, Pak. Oke, Bu Wit, berikutnya adalah kegiatan fasilitasi terkait visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Monggo kita menuju ke tempat yang sudah panjenengan sediakan, oke?